Coca-Cola. Mendengar namanya saja pasti sudah terbayang kan guys minuman segar yang satu ini? Salah satu soft drink ini memang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Wah, mengagumkan sekali ya guys soft drink yang satu ini. Nah, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dari Coca-Cola ini guys. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia. Merek dagang terdaftar di The Coca-Cola Company di Amerika Serikat sejak 27 Maret 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Great Candler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. The Coca-Cola Company juga pernah mengeluarkan minuman cola lain dengan merek Coke. Yang paling umum adalah Diet Coke, kemudian Caffeine Free Coca-Cola, Diet Coke Caffeine Free, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Vanilla, dan beberapa versi khusus berperisa lemon, jeruk nipis, atau kopi. Menurut Interbrand pada tahun 2011, Coca-Cola adalah merek termahal di dunia. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company ke lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Produksi pertama Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang berlokasi di Jakarta. Produksi tahunan pada saat itu hanya sekitar 10.000 krat. Saat itu perusahaan baru mempekerjakan 25 karyawan dan mengoperasikan 3 buah kendaraan truk distribusi. Sejak saat itu hingga tahun 1980-an, berdiri 11 perusahaan independen di seluruh Indonesia guna memproduksi dan mendistribusikan produk-produk The Coca-Cola Company. Tepat pada tanggal 1 Januari 2000, 10 dari perusahaan-perusahaan tersebut bergabung dalam perusahaan-perusahaan yang kini dikenal sebagai Coca-Cola Bottling Indonesia. Saat ini dengan jumlah karyawan sekitar 10.000 orang, jutaan krat produk yang didistribusikan dan dijual melalui lebih dari 400 gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dia nih guys, bahan yang digunakan dalam membuat Coca-Cola. Yang pertama ada air berkarbonasi. Sekitar 90% Coca-Cola adalah air. Bagian yang dikarbonasi adalah karbon dioksida yang dimurnikan yang memberikan gelembung atau desis khas Coca-Cola. Yang kedua ada gula. Rasa manis Coca-Cola berasal dari gula. Coca-Cola Zero Sugar adalah Coca-Cola Light, tidak memiliki kandungan gula sama sekali. Yang ketiga ada warna karamel. Karamel yang sangat spesifik dibuat khusus bagi Coca-Cola untuk memberikan warna minumannya yang khas. Yang keempat ada asam fosfat. Rasa tajam Coca-Cola berasal dari penggunaan asam fosfat. Yang kelima ada kafein. Rasa sedikit pahit Coca-Cola berasal dari kafein guys. Yang terakhir ada konsentrat cola. Inti dari formula rahasia Coca-Cola adalah perpaduan rasanya yang alami. Ini merupakan bagian formula rahasia yang paling dijaga. Ada juga nih guys, unit produksi dari Coca-Cola. Unit produksi Coca-Cola terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan bahan baku yang terdiri dari gula standar industri, air yang dimurnikan, soda pengkarbonasi, dan formula konsentrat. Yang kedua ada pencampuran. Pencampuran merupakan proses penggabungan antara air murni dengan gula dan formula konsentrat untuk menghasilkan sirup. Kemudian proses selanjutnya adalah penambahan soda pengkarbonasi ke dalam campuran sirup untuk mendapatkan kesegaran rasa. Yang ketiga adalah pencucian. Pencucian merupakan proses pensterilan dan pembilasan botol bekas pakai sebelum diisi kembali untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Yang keempat ada pengisian dan penutupan. Setelah melalui proses pencucian, mesin pengisi memasukkan campuran sirup yang sudah siap dalam jumlah akurat, lalu langsung diikuti dengan menutup kemasan. Yang kelima adalah pengkodean. Masing-masing botol ditandai dengan kode khusus yang menjelaskan hari, bulan, sip, dan pabrik pembuatan. Unit yang keenam adalah pemeriksaan. Proses pengontrolan dilakukan secara cermat
mulai botol dibawa ke pabrik, dicuci hingga pada tahap pengisian. Pengontrolan secara manual dan mekanis adalah untuk memastikan keunggulan kualitas produk. Unit yang selanjutnya adalah pengemasan. Setelah pengontrolan terakhir, botol yang telah diisi siap untuk dikemas dan dikirimkan. Unit yang terakhir adalah pengangkutan. Pengangkutan merupakan proses pengiriman produk yang telah dikemas kepada channel perusahaan. Minuman Coca-Cola sebelum sampai ke tangan konsumen berawal dari bahan baku pilihan berkualitas tinggi yang diproses melalui beberapa tahapan. Apa aja? Cari tahu yuk, apa aja sih tahapan dalam pembuatan minuman yang satu ini? Tahap yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Untuk membuat Coca-Cola sangatlah sederhana, yaitu dengan membuat sirup yang terbuat dari gula dan air. Airnya disaring dengan seksama, karena bagi Coca-Cola bahan baku berkualitas tinggi sangatlah mutlak diperlukan. Tahap yang kedua adalah penyaringan air. Penyaringan dilakukan untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni. Tahap yang ketiga adalah pemeriksaan dan pengujian berlanjut. Perangkat canggih membantu para teknisi memeriksa segala segi proses, mulai dari kondisi tiap kemasan hingga kadar karbon dioksida, rasa, dan kandungan sirup. Tahap yang keempat adalah penambahan rasa atau sirup. Sirup kemudian ditambahkan dengan konsentrat Coca-Cola. Sari rasa untuk Coca-Cola ini dibuat di pabrik-pabrik The Coca-Cola Company dan hingga kini tetap merupakan rahasia dagang terbesar di dunia. Setelah pencampuran, cairan siap untuk diberi tambahan karbon dioksida. Pengawasan mutu yang amat ketat adalah alasan mengapa Coca-Cola dikenal sebagai minuman yang memiliki kadar soda yang paling sempurna. Tahap yang kelima adalah pengemasan. Botol demi botol diletakkan di atas ban berjalan agar dapat terisi secara otomatis. Cara tersebut menjamin jumlah dalam tiap botol akurat dan penutupan botol secara otomatis menjamin kadar higienis yang sempurna pula guys. Tahap yang terakhir adalah pemberian kode produksi. Botol-botol diberi label, kode produksi dan selanjutnya pusat penjualan siap untuk mengirimkan produk-produk Coca-Cola ke lebih dari 420.000 gerai yang menjual produk-produk Coca-Cola di Indonesia. Nah, gimana guys? Sekarang udah pada tahu kan proses pembuatan Coca-Cola? Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!